Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat saudara Allah yang dirahmati Allah dimanapun berada. Nah, dalam beberapa kasus yang saya temui itu ada satu paham yang perlu kita perbaiki, perlu kita luruskan, yaitu antara syariat dan hakikat atau ma'rifat, di mana kita memisahkan bahwa syariat itu sendiri, hakikat atau ma'rifat itu sendiri satu hal yang berbeda. Itu maksudnya itu ya, sebenarnya tidak ya, karena dalam Islam sendiri itu ada tiga pengelompokan yang sebenarnya adalah satu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ini satu kesatuan ya. Kita beragama, kita berislam, menjalankan syariat Islam itu juga tidak bisa sempurna kalau kita tidak beriman, kita tidak yakin kepada Allah. Bahkan Islamnya tidak diakui ya, gimana kita dikatakan Islam kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita nggak yakin kepada Allah itu. Nah, yakin saja nggak cukup ya, yakin saja nggak cukup, tapi harus juga berihsan ya. Gimana kita bisa menjalankan syariat, bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar, kalau kita tidak mengenal Allah ya. Ihsan itu spiritualnya agama Islam. Jadi kalau kita bersyariat saja, artinya kita hanya menjalankan perintah-perintah hanya kulitnya saja. Sholat, ya sholat. Yang penting kita baca doa, badan kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Puasa juga gitu. Nah, kita sholat ini kan komunikasi dengan Allah. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak berihsan? Ketika sholat ya, itu seolah-olah kita diperhatikan Allah, seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kalau enggak gitu, kita yang melihat Allah, kita menyaksikan Allah pada waktu sholat, artinya kita menyadari Allah. Itu ihsan. Nah, untuk bisa menyaksikan Allah, untuk bisa menyadari Allah, untuk bisa mengenal Allah, kita harus memperdalam syariat sedalam-dalamnya. Sebenarnya ada apa di balik syariat-syariat Islam yang kita kerjakan. Kita mendalami sholat sampai pada kita mengenal Allah. Allah sendiri perintahkan kita untuk selalu berzikir sambil duduk, berbaring, berdiri. Artinya selama 24 jam dalam sehari, sepanjang hidup kita, kita harus selalu berzikir kepada Allah, kita harus selalu menyadari Allah. Jadi antara syariat dengan hakikat atau ma'rifat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita benar-benar syariatnya lurus, itu mesti akan ketemu hakikat. Kalau kita benar-benar berjalan di jalan Allah ya, jalan yang lurus ke Allah,
kita benar-benar dalami itu, kita jalankan itu, kita latih itu secara sungguh-sungguh dan istiqomah, kita akan menemukan Allah, kita akan bisa menyaksikan Allah. Itu jadi hakikat makrifat itu merupakan satu pendalaman ya dari syariat-syariat. Syariat itu ibarat kulitnya, hakikat makrifat itu ibarat isinya. Jadi beribadah itu jangan hanya di kulit gitu loh. Nah, ini kalau tidak ada pemahaman yang seperti ini, maka ini akan terjadi benturan, karena juga banyak di antara suami istri ya, itu ada benturan. Misalnya istrinya kuat di syariat, dikatakan kuat di syariat, nah, suaminya itu mendalami syariat, mendalami hakikat makrifat. Nah, ini kalau tidak ada pemahaman bahwa hakikat atau syariat, hakikat atau makrifat itu merupakan satu pendalaman dari syariat, maka akan terjadi konflik. Bagaimana kita bisa dikatakan kuat dalam syariat kalau kita tidak sampai pada hakikat atau makrifat? Ya nggak bisa, ya kulit-kulit saja. Saya ibaratkan kalau kita sekolah syariat itu SD, kemudian hakikat itu SMP, nah, makrifat SMA lah. Jadi kalau kita ingin mendalami, ingin kuat di syariat, ya, maka ibarat sekolah, kita jangan hanya berhenti di SD, tapi lanjutkan ke SMP, SMA, sampai seterusnya. Nah, ini pemahaman yang perlu dikoreksi, ini yang membuat pasangan hidup kita itu menentang apa yang kita lakukan, baik suaminya atau istrinya, akhirnya terjadi benturan. Nah, kalau di keluarga kita istrinya kuat di syariat, lah kuat dari mana kalau dia tidak sampai hakikat? Enggak ada, artinya hanya syariat kulit. Suami kita kuat di syariat, ya bukan kuat di syariat, hanya di kulit. Kalau ingin kuat di syariatnya, kita harus mendalami terus sampai hakikat, sampai makrifat. Ya. Gimana kita bisa sholat dengan baik? Gimana kita bisa sholat dengan sempurna kalau kita tidak mengenal Allah? Karena sholat itu pada dasarnya komunikasi dengan Allah. Ini wajah ya lillahi fatrosamawati wa ta'ala. Jadi kita sendiri itu harus sadar bahwa kita selalu menghadap wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Wajah Allah itu ya zatullah. Kita harus sadar bahwa kemanapun kita menghadap, di situ Allah. Bagaimana kita bisa sadar Allah kalau kita tidak belajar untuk menyadari Allah? Enggak bisa. Itu. Jadi karena apa? Karena kalau di jamaah DNSA ya, kita katakan makrifat itu adalah sadar Allah. Bagaimana kita bisa sholat dengan baik kalau kita tidak sadar Allah? Karena sadar Allah itu merupakan satu fondasi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal orang beragama itu harus mengenal Allah. Nah, istilahkan sebagai sadar Allah. Gimana kita bisa sholat dengan baik kalau kita tidak sadar Allah? Kita nggak mengenal Allah. Ya sholat kita lalai lah. Itu artinya bukan kuat di syariat. Ya, itu apa ya? Ya masih di kulit. Nah, pemahaman ini
yang harus diberitahu pada pasangan kita agar dalam satu keluarga tidak ada konflik ya. Kebiasaan untuk sholat berjamaah di rumah atau di masjid ya sudah terus dilakukan, kumpul dengan tetangga, ada pengajian apalah namanya banyak sekali ya, ikuti lah, mengikuti semua kegiatan yang ada di masyarakat itu harus dilandasi dengan sadar Allah, harus diwarnai dengan sadar Allah. Artinya semua itu harus dikaitkan dengan Allah, bahwa kita mengikuti pengajian itu karena diperintah Allah, ya, kita sholat itu karena diperintah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apapun kegiatan kita dalam hidup ini itu hanya karena Allah, hanya karena diperintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji itu karena Allah, karena diperintah Allah. Kita berdagang itu karena diperintah Allah. Kita bertani karena diperintah Allah. Kita mengajar karena diperintah Allah. Kita melayani istri atau melayani suami itu karena diperintah Allah. Ini yang harus kita luruskan. Jadi bagaimana kita selalu dekat kepada Allah? Ya, kita harus terus-menerus menyadari Allah atau berzikir pada Allah. Ya, pemahaman ini yang harus diluruskan sehingga tidak ada konflik dengan pasangan hidup. Jadi syariat, hakikat, marifat itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Kalau kita hanya berhenti di belajar syariat, artinya kita masih kulitnya saja. Ibarat sekolah kita masih SD, harus kita dalami terus sampai SMP, SMA. Jadi itu syariat, hakikat, marifat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.